Dalam video ini, saya akan sampaikan langkah-langkah bagaimana Anda bisa closing saat presentasi. Karena ini penting. Ya, banyak bisnis atau banyak sales yang ketemu dengan calon klien atau calon prospek pada saat presentasi justru mereka gagal closing. Ya, ini banyak sekali yang nanya ke saya, bagaimana caranya kunci closingnya di mana, Coach ya? Kunci closingnya di tahap mana? Nah, saya akan berikan Anda ya step by stepnya saat kapan journey-nya, saat kapan Anda bisa closing. Jadi bahkan dalam waktu yang singkat, dalam waktu presentasi Anda bisa tingkat closingnya makin tinggi. Oke, bagi Anda yang pertama kali baru nonton channel saya, jangan lupa Anda nonton dulu, lalu komen di bawah, dan jangan lupa Anda share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. Dan jangan lupa juga Anda bisa subscribe supaya Anda bisa mendapatkan video-video terbaru update dari saya. Kunci closing dalam presentasi. Jadi sebelum kita ketemu dengan prospek, ya, ini yang sering kali sales itu suka lupa atau bahkan mereka tidak terlalu aware tentang ini. Yaitu adalah begini, closing is a mindset. Closing itu bukan teknik, closing is a mindset. Jadi sebelum ketemu dengan klien, sebelum ketemu dengan calon prospek kita, prospek besar dan sebagainya, mindset saya pasti closing. Presentasi saya pasti diterima dan mereka pasti suka dengan presentasi saya. Jadi closing is a mindset. Closing is not a technique. Technique is one thing, tapi yang penting adalah the mindset is right. Jadi Anda baca buku, Anda nonton dan sebagainya, banyak orang-orang top sales, they have the right mindset. I close my client, I close my prospect. So, saya punya satu teknik yang saya sebut dengan blue wave arrow. Blue wave arrow. Jadi gelombang panah biru. Gelombang panah biru. Jadi kenapa saya sebut begitu? Nanti saya jelaskan. Intinya adalah dalam presentasi itu ada naik, ada turun, ada naik lagi. Jadi kita kayak naik kayak ombak gitu loh, naik turun. Itu kan ada naik turun seperti main surfing, ya. When you are surfing then ya kan naik turun dan sebagainya. Itu ada gelombangnya. Jadi gelombang panah biru. Blue wave arrow. Nah, ini saya jelasin ya. Dan yang paling penting waktu kita presentasi jangan flat. Ya, iya Pak, nama saya Hendra Pak, saya dari perusahaan XYZ Pak. Hari ini saya ingin presentasi kepada Bapak Pak. Salah satunya adalah keunggulan perusahaan kami begini-begini. Flat. Begitu customer dengerin Anda ngomongnya flat, tidak ada tone-nya, ngantuk. Ya, jadi ujung-ujungnya, oke, terima kasih atas presentasinya. Kita minta dulu proposalnya. Nanti saya akan pertimbangkan lagi. Karena your presentation is flat. Bahkan gini, ada yang keras banget. Ya Pak, selamat pagi Pak. Hari ini kita pengen presentasi. Begitu semangat. Itu juga terlalu keras. Ibarat terlalu loud. Ini apa, presentasi atau teriak-teriak? Ya, mungkin itu penting. Jadi ada kadang-kadang keras, ada kadang-kadang tenang, ada kadang-kadang mesti diem dulu. Itu tone. Ya, misalnya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Sama kata-katanya selamat pagi, tapi tone-nya bisa jadi beda. Pak, senang sekali ketemu Bapak. Senang sekali ketemu Bapak. Senang sekali Pak ketemu Bapak, Pak. Senang sekali Pak ketemu Bapak, Pak. Senang sekali Pak ketemu Bapak. Beda kan? Jadi tone itu sangat penting untuk kita bisa membuat satu impression ini customer atau calon klien. I want to buy from this guy or not because of the tone. Nanti satu video saya akan bahas lebih detail tentang tonality and gesture. Itu juga penting. Karena dalam pengalaman saya, bagaimana saya bisa closing deal, ya, bahkan 20 kali peningkatan transaksi dealnya, because I use the tone, and I use this blue wave arrow. Ini yang saya lakukan. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya, dan yang saya juga bantu klien-klien saya. Ya, jadi blue wave arrow. Nah, sekali lagi di awal saya sampaikan bahwa closing is a mindset, bukan a teknik. Jadi closing is a mindset. Maka mindset akhirnya adalah bukan hanya closer. Mungkin Anda sudah nonton video saya tentang closer, tapi menurut saya bukan only closer. Closer itu closing itu baru setengah jalan. Ujungnya adalah deal. Anda dealnya berapa? Mau 1 miliar, 2 miliar, berapapun itu, Anda deal maker. You are a deal maker closer. Jadi presentasi saya mau setengah jam, mau 1 jam, mau 2 jam, deal akhirnya ujungnya tanda tangan. Dan dealnya tergantung Anda. Mau dealnya berapa? 1M, 2M, dan berapa? Terserah Anda. Anda mau ada presentasi tender dan sebagainya, Anda dealnya sekian. Deal maker closer. Itu mindset. Okay? So, you are not just a closer, but you are a deal maker closer. Oke? Okay? Nah, kita lanjutkan. Jadi, blue wave arrow itu ada 6 langkah. Oke? Okay?
Langkah pertama namanya opening. Opening, ya. Jadi gini, biasanya ya, ini sering kali klien kalau dipresentasi sama sales selalu kan, ya selamat pagi Pak, nama saya Hendra Pak, hari ini saya akan presentasi kepada Bapak, terima kasih atas waktunya, senang sekali hari ini bisa presentasi kepada Bapak. Ya, semua sales kalau diundang presentasi ataupun pada saat presentasi dengan customer atau klien, pasti openingnya seperti itu. Jadi customer, ya cepet lah, apalah gitu kan, dia udahlah, jangan terlalu basa-basi, langsung aja opening, ya. Boleh singkat, ya terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak, terima kasih Pak atas waktunya, senang sekali bisa ketemu dengan Bapak. Tone, perhatikan. So Pak, opening. Opening itu biasanya kalau lebih bagus ya, yang saya lakukan adalah ini dengan hook. Hook. Jadi kita buka dengan bukan hanya, Pak, hari ini saya akan presentasi tentang perusahaan kami. Dari sini juga kita nanti akan bahas apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana solusi. Itu umum. Jadi kalau bisa bukanya dengan hook, dengan pertanyaan. Pak, seberapa penting menurut Bapak peningkatan profit di perusahaan Bapak yang supaya Bapak bisa lebih meningkatkan profit lagi? Salah satunya hooknya adalah profitability. Pak, seberapa penting productivity yang bisa dilakukan di perusahaan Bapak sehingga dengan productivity yang meningkat, atau nggak usah terlalu panjang. Pak, menurut Bapak, sejauh apa Bapak mengukur productivity saat ini? Hook. Bagaimana Bapak melihat profitability in the business saat ini yang Bapak lihat dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu? Jadi buka dengan questions yang hook. Jadi di mana customer akan lebih punya pay attention because you are opening with the hook. Ya, bukan hanya Pak, ya selamat pagi Pak, hari ini saya ingin presentasi dengan perusahaan kami, ya hari ini solusinya adalah begini-begini. It's a umum, terlalu umum. Jadi buka dengan hook. Ya, ingat tone-nya. Jangan, ya Pak, seberapa penting Pak profitability di perusahaan Bapak? Pak, seberapa penting Pak profitability di perusahaan Bapak? Pak, seberapa penting profitability di perusahaan Bapak? Hari ini saya akan bahas about profitability, how we make our client get more profit. Tone-nya lain, penekannya lain. Nah, setelah Anda kasih hook, ya dengan tone yang benar, Anda baru jelaskan Anda siapa, posisinya apa, ya perusahaannya bagaimana. Dan waktu jelasan perusahaan juga nggak usah terlalu sombong. Ya Pak, perusahaan kami itu saat ini nomor 1 Pak di dunia Pak, bahkan kita punya gedung di Dubai, punya gedung di New York dan sebagainya. Sombong. Nggak boleh sombong, ya. Ya kita bersyukur kepada Tuhan, ini semua berkat Tuhan, bahwa kita yang sudah saat ini sudah membantu lebih dari sekian customer dan sebagainya. Kalau Anda sudah berhasil mencapai prestasi yang luar biasa, nggak boleh sombong. Kalau Anda misalnya belum dikenal, ya Anda bisa cerita tentang visi Anda ke depan. So, visi kami Pak, kita ingin membantu lebih dari 10.000 perusahaan supaya mereka lebih produktif secara sistem. Jadi Anda bisa ceritakan visi. Itu juga opening. Ya, jadi di situ customer akan baca, ini Anda orangnya rendah hati, dan dia tahu tujuan Anda di bisnis Anda itu apa, purpose-nya apa, visinya apa, dan prestasinya apa. Cukup begitu, nggak usah panjang-panjang. If blah is enough, no need blah 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 blah. Nah, kebanyakan orang sales blah 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 panjang, terus customer yang terus dia kan diam aja gitu kan. Nah, terlalu panjang openingnya. Jadi nggak usah terlalu panjang. Nah, setelah itu, waktu saat Anda presentasi, ya ada baiknya Anda dive in. Jadi jangan Anda yang terusan sampaikan presentasinya, Anda di situ tanya sama customer, Pak, bisa dive in. Dive itu Anda mulai nyelam, masuk ke dalam situasinya, kondisinya, apa yang dirasakan oleh si perusahaan ini. Anda masuk ke dalam, Pak, saat ini bagaimana kondisinya, apa yang terjadi, so supaya saya bisa tahu dan supaya presentasi saya bisa align dengan kondisi Bapak. Saya juga tidak mau presentasi dan I don't want to waste your time, because I know your time is very valuable. Makanya saya mau supaya apa yang menjadi presentasi saya bisa sesuai dengan kondisinya Bapak. Dive in, masuk ke dalam, menyelam. Nah, tergantung si customer seberapa mau open sama Anda. Tergantung seberapa si klien mau open sama Anda. Kalau opening Anda biasa aja, nggak ada tone yang baik, penjelasannya gitu-gitu doang, dia nggak mau even diajak nyelam sama Anda. Nggak mau. Kenapa? I don't trust you. I don't trust your company. I don't trust your product. Bahkan saya baru tahu produk Anda. Nggak mau diajak nyelam. Jadi bisa jadi di sini aja mereka nggak mau diajak nyelam. Akhirnya apa? Anda lakukan terus presentasinya, gitu kan? Ya, Anda nggak peduli tentang mereka, nggak nyelam, nggak apa. Akhirnya di sini customer bilang ini, oke,
terima kasih penjelasannya. Nanti coba kita pikirkan dulu ya. Nanti kalau memang ada kabar baik, kita akan berikan info kepada Anda. Begitu. Oh iya Pak, makasih Pak. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi Pak. Ini Pak kartu nama saya. Ini Pak kartu nama saya. Tonnya lagi. Ya, itu kan jelas. Pasti gagal closing. Ya, jadi dive in itu penting di sini. Nah, untuk sama-sama dive in, satu, customer mesti trust Anda. Ini penting, masalah trust. Ya, customer udah suka produk Anda, sudah suka benefitnya, kayaknya pas, udah dapat nih, ini customer nih udah suka. Makanya Anda diminta presentasi karena mereka mungkin udah suka tentang produknya, benefitnya pas, cocok. Makanya diminta presentasi. Tapi waktu presentasi bisa jadi mereka masih, well, saya masih belum ragu, masih ragu nih, ya kan? Jadi saya tanya gini, kalau customer udah suka tentang produk Anda, sudah suka idenya memang bagus, solusinya dapat, apakah customer yakin beli sama Anda? Pasti Anda bilangnya, yakin beli. Ternyata jawabannya belum tentu. Maybe yes, maybe no. Tergantung. Tergantung apa? Tergantung. Are they trusting you apa enggak? Apakah mereka percaya sama Anda? Jangan-jangan nih sales nih jago ngomong aja nih, kecap nomor 1 nih. Nggak percaya sama Anda, nggak beli. Nah, jadi paling penting nomor 2. If they don't trust you, mereka nggak mau nyelam bareng-bareng sama Anda. Nggak mau even nyelam. Kenapa? Gua diajak nyelam sama orang yang gua nggak percaya, enak aja. Nanti kalau gua tenggelam gimana? Nggak mau. Tapi gini, coach, tapi kalau gitu kita kadang-kadang masih bisa baca karakter. Iya, ingat, Anda boleh baca karakternya customer, tapi jangan memanipulasi. Wah, pakai hipnosisnya, tidur, Pak, tidur. Nggak boleh gitu, nggak boleh manipulasi. Anda pasti punya mindset, saya akan bantu dia. Ingat, mindsetnya bukan hanya deal, saya deal sih deal, tapi dealnya karena mereka yang suka, makanya saya deal. Dan deal itu mereka bayar segini karena mereka tahu bahwa manfaat yang mereka dapat lebih besar daripada investasinya. Karena betul-betul Anda berikan solusi yang pas, bukan karena Anda, wah saya mau dapat komisi gede nih. Itu memanipulasi, nggak boleh. Jadi bukan mindsetnya saya nanya, tapi seperti kayak nanya, tapi kayak mau dapetin apa itu komisi besar, nggak boleh. Penting nomor 2, oke? Ya, jadi Anda bisa nonton dulu, Anda bisa post dulu, ini penting. Ya, banyak yang terjadi di perusahaan. Mau dive in, mau nanya, Anda udah belajar nih skripnya. Oh ya, gali untuk kebutuhannya. Oh, cari needs-nya. Iya betul. Menurut Anda customer bisa acting nggak? Bisa. They don't trust you. Tapi mereka ya udah aja ikutin. Ditanya jawab, tanya jawab. Tapi jawabannya mereka masih di permukaan, belum di dalam. Anda nggak korek dalamnya. Kenapa? They don't want to dive in, turun bareng sama Anda, nggak mau. Kenapa? They don't trust you. Ini penting. Ini di sini masalah trust. Dan untuk orang bisa trust dengan Anda, itu tentu butuh Anda genuine apa enggak, sincere apa enggak, tulus apa enggak, atau Anda cuma, ya saya mau dapat komisi nih, atau ya saya cuma pengen tahu nih customer bisa ditipu-tipu nggak boleh kayak gitu. Dia juga bisa kerasa, dan Anda juga bisa rasa diri sendiri. Are you tulus atau are you pengen memanfaatkan momen itu? Kita nggak tahu, right? Ini masalah trust. Jadi hati-hati, jangan, ini penting ya, disclaimer ya. Saya ngajarin ini bukan untuk Anda memanipulasi. Ingat, no. Anda harus tulus banget. Misalnya kalau customer cerita tentang pain-nya, aduh masalah saya begini, bener-bener di kondisi perusahaan kita gini, Anda bener-bener dengerin dia. Jangan, kan, ya tahu kan, nah makanya tuh. Nggak boleh puas-puasin, nggak boleh. Justru Anda harus mungkin empati. Ya Pak, oh saya ngerti Pak. Makanya Pak, ya, saya ngerti banget. Jadi Anda di sini waktu dive in, mesti ada empatinya. Anda mesti punya hati untuk nolong. Bukan, kena nih, kena nih, bisa closing nih, gua komisinya gede nih, nggak boleh. Wah, ini customernya agak kurang lihat ini nih, blind spotnya nggak lihat nih, nah, masuk deh, nggak boleh, ya. Di situ Anda harus benar-benar punya empati, punya hati mau nolong. Karena Tuhan lihat loh. Mungkin Anda nggak ada yang tahu lah. Tapi yang di atas lihat. Hati Anda bersih atau hati Anda kotor. Di sini. Oke? Dan customer yang dia punya hikmat, dia doa dulu sebelum ketemu Anda, dia bisa rasain. Sales cuma ngomong doang, pinter ngomong, bisa baca karakter gue, atau beneran mau bantu saya. Ya. Nah, jadi kalau lolos di step ini, baru masuk ke step berikutnya, solusi.
Nah, di solusi ini, kalau Anda niatnya beneran bantu, beneran nolong, solusinya pasti bagus. Dan customer bilang, itu. Tapi kalau niatnya manfaatin momen, atau ya kita lihat nih kayaknya customer kagak tahu nih, gue bisa tipu-tipu nih. Anda mungkin pinter jelasin solusi. Wah, bisa dengan NLP, bisa dengan segala macam lah, teknik ini, teknik itu. I don't know, right? Tapi customer bisa rasakan, mungkin mereka kayak seperti dibaca tuh sama mereka. Anda bisa baca mereka, dan mereka seperti kayak bagus gitu ya. Misalnya Anda bisa mainin emosinya. Tapi hati Anda nggak tulus. Ingat, Tuhan lihat loh. Waktu kasih solusi, ini dengan hati yang tulus. Jadi waktu kita kasih hati yang tulus, setiap pertanyaan customer kita bisa jawab dengan bagus. Karena penuh hikmat. Tapi kalau kita hatinya bengkok, bisa sih kita kasih solusi, wah bisa main emosional, bisa tanya begini, bisa pakai NLP dan sebagainya, itu Anda bisa pakai teknik macam-macam lah. Tapi waktu mungkin customer bisa, bagus, deal tuh. Tapi begitu deal, kayaknya something hatinya agak yang salah. Kok gue bisa begitu ya? Kita nggak pernah tahu. Nah, di sini saya jelaskan, ini bener-bener pengalaman saya. Genuine heart, genuine, tulus mau bantu dia. Jadi sales itu adalah helping client, bukan selling, bukan pushing, bukan maksa, bukan manipulasi. No, genuinely help them. Because you already have the solution and you want to help them. Itu penting. Kadang-kadang mesti dibantu waktu mereka pertanyaan ini, pertanyaan itu, mereka skeptis, mereka banyak mungkin nggak percaya dan sebagainya. Nggak apa-apa, Anda harus sabar. Karena nggak semua customer langsung percaya satu kali omongan, percaya satu kali data. Apalagi zaman sekarang, banyak ini, banyak itu, dan sebagainya. Mereka lebih banyak kecurigaan. Ya, makanya tulus penting. Ya, dan doa dulu sama Tuhan yang paling penting. Oke? Makanya kalau Anda tulus, pasti solusinya tepat, tak tok gitu kan. Logiknya dapat, emosionalnya dapat. Kenapa perlu emosional? Karena sometimes emosional itu bukan untuk gua sentuh emosional jadi dia beli. Bukan begitu. Tujuan emosional adalah supaya mereka bisa merasakan, ya, kalau ini terjadi, betapa bahagianya, betapa sukacitanya, betapa ini relieve the stress. Itu kan emosional. Tapi kalau ini tidak terjadi, kan stresnya mereka pegang terus, stresnya mereka alami terus kan, itu yang kita nggak mau. Makanya kalau sentuh emosional tujuannya adalah supaya mereka merasa happy, bahagia, sukacita, gembira. Itu tujuannya. Bukan karena, nih gue sentuh emosional nih, supaya dia kena emosional. Bukan begitu mindsetnya. Wrong. Ya, jadi solusi bisa logika, bisa emosional. Tapi sekali lagi, jangan mainkan emosional orang untuk memanipulasi orang lain. No, that is wrong. Salah besar. Ya, saya tidak mengajarkan itu. Jadi jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang negatif. Jadi emosional tujuannya untuk, Pak, saya lihat Bapak kalau begini stres. Saya juga lihat, saya ngerti. Saya pernah di posisi itu. Seandainya Bapak bisa lihat ini, saya juga alami, saya juga lebih happy. Stresnya nggak pusing, kepusingan saya hilang karena sistemnya bagus. Nah, itu yang saya pengen Bapak alami itu. Tapi balik lagi kan Bapak yang mesti lihat itu. Udah, itu aja cukup, sentuh di sana. Nggak perlu harus, ya Pak, gimana, bayangkan Pak, kalau Bapak nanti begitu bahagia, nggak usah sampai begitu-begitulah. Ya, customer juga tahu lah, are you genuine, tulus, atau Anda mau memanipulasi dia. Hati-hati. Ya, nah Anda juga hati-hati kalau nonton konten-konten ya yang try to manipulate your brain, your mind. Ya, ujungnya Anda action dan sebagainya, tapi Anda seperti kayak ditipu. Hati-hati. Makanya Anda harus doa dan minta Tuhan kasih hikmat. Oke, ini sedikit ya. So, lanjut. Baru di sini kasih offer, penawaran. Ya, Anda bisa nonton video saya tentang bagaimana making sales page. Ya, di video ini Anda bisa nonton making sales page, membuat sales page, supaya di situ Anda bisa tahu bagaimana cara membuat offer atau penawaran, ya, atau semacam paket begitu, paket harganya bagaimana. Ini penting, paket harga. Paket harga. Supaya customer bisa bandingkan ini yang murahnya, ini yang sedangnya, ini yang mahalnya. Benefitnya begini, yang mahal begini, yang murah begini. Jadi semua tergantung customer lihatnya bagaimana. So yang Anda present adalah waktu kasih offer, benefit yang didapat buat customer sekian, investasinya sekian. Jadi benefit lebih besar daripada investasi. Itu yang customer mau lihat. Anda mesti kasih tahu itu. Nah, ujungnya customer akan milih sendiri, bukan Pak bagusnya nih Pak, mumpung ada promo Pak. Bukan begitu, bukan push.
Tapi you are presenting the solution dan paket. Udah itu aja. Jadi customer bisa pilih. Kalau dia banding-banding sama perusahaan lain, is okay, wajar. Tapi dia akan bandingkan bahwa benefit yang dia dapat bukan hanya dari perusahaan lain, tapi dari Anda sebagai salesnya. Itu yang mereka mau dapat dulu. Mereka sebelum beli produk yang lain dan sebagainya, mereka beli Anda dulu dalam tanda kutip. Your genuine helping. Tujuan positif Anda itu yang mereka pengen dapat. Ya, banyak yang gagal closing karena mereka nggak lihat itu dapat dari Anda. Oke? Baru mungkin ada beberapa hal, ada yang objek. Nggak percaya, banyak tanya. Tapi menurut saya objection is a good thing. Jadi objection ataupun orang mungkin mau nanya ini masih nggak jelas, masih mungkin belum ragu, masih belum mau action, nggak apa-apa, it's okay, nggak usah dipaksa harus closing. Ya, hari itu nggak apa-apa. Kalau Anda memang nggak smooth, nggak lancar, ya mungkin 2 kali follow up baru closing, is okay. Pengalaman saya bisa 1 kali presentasi langsung closing deal. Ya, Anda juga pastinya bisa begitu. Karena objection itu menurut saya lihat dari sisi yang positif. Mereka nggak setuju, mereka mau pikir-pikir, nggak apa-apa. Tapi saya tanya balik, apa yang Bapak pikirin yang bisa saya bantu, Pak? Mumpung saya ada waktu di sini, takutnya Bapak nanti mau tanya nggak ada waktu bisa saya bantu sekarang. Kalau mau tanya istri, tanya suami, tanya apa, boleh-boleh aja Pak. Saya mau tanya, mungkin waktu Bapak tanya istri, tanya suami, apa yang Bapak tanyakan yang saat ini saya bisa bantu. Saya tanya, gitu aja, nggak susah. Oh, saya mau pikirin dulu, mungkin budgetnya belum masuk. Ya Pak, pastinya budget pasti belum ada. Pas saya ngerti, budgetnya pasti Bapak harus hitung dulu. Setuju Pak. Pak, boleh nggak saya jelasin supaya Bapak bisa sesuaikan dengan budget dan benefitnya Bapak dapat lebih besar? Udah jelasin begitu aja. Toh customer juga mau denger. Ya kalau memang budgetnya belum mampu, belum cukup, ya udah kita lihat, kasih tahu. Memang budget Bapak saat ini berapa? Bapak lihat ada benefitnya apa enggak? Menurut Bapak gimana? Kan gitu. Tinggal tanya begitu aja. Objection. Nah, by the way, Anda bisa nonton video saya bagaimana kalau customer bilang saya mau pikir-pikir dulu. Nah, di video ini Anda bisa nonton bagaimana kalau customer bilang saya mau pikir-pikir dulu. Nah, jawabnya gimana? Anda bisa nonton video ini ya. Nah, baru terakhir closing. Closing ini penting. Jadi closing itu CTA. Jadi momennya. Jadi ingat, closing itu bukan istilahnya gini. Wah, saya harus closing dia. Bukan. Customer sendiri yang mau. Oke, kalau gitu saya pilih yang ini. Itu yang dia yang mau. Gara-gara presentasi Anda bagus, Anda ikutin flow-nya bagus. Akhirnya dia bilang, ya udah kalau gitu saya pilih paket yang B aja. Oke Pak, pilih yang paket B boleh. Jadi Bapak rencananya payment-nya bagaimana? Kita pay metodenya kalau cash begini, kalau ada film installment seperti ini, Anda kasih begitu. Oke. Nah, untuk first action-nya adalah Bapak tinggal sign aja, itu langsung begitu. Jadi jangan tunggu momen sampai dia pulang atau mungkin sampai dan sebagainya. Hari itu walaupun memang belum transaksi bayar, minimal ada sign atau satu komitmen. Jadi closing is about komitmen. Komitmen adalah satu kesepakatan secara tertulis atau bahkan verbal agreement bahwa oke, saya akan mulai begini, saya akan langkahnya begini, itu ada komitmennya. That's a closing. Nah, tadi saya bilang di awal, kalau closing the deal, langsung sign. Oke Pak, Bapak setuju dengan paket begini, ini adalah begini-begini, term and condition-nya begini. Langsung sign di saat itu. Jangan nunggu momen. Jadi Anda harus siapkan semua. Sekali lagi, Blue Wave Arrow adalah flow yang saya lakukan dalam pengalaman saya, closing the deal. Bahkan 1 kali presentasi bisa deal besar, ya, karena saya following the flow. Makanya ini yang saya ajarkan kepada Anda. Blue Wave Arrow. Simple teknik, ya, 6 langkah. Dan saya mau supaya Anda benar-benar step by step-nya Anda lakukan dengan maksimal. Nah, itu adalah key. Closing the deal, bahkan you can make the deal anytime. Closing the deal with anyone, with any price, because you are following this flow. Blue Wave Arrow and 6 steps to close. So, Anda bisa nonton video saya tentang bagaimana cara membuat sales space di video ini, dan juga Anda bisa nonton video saya tentang bagaimana kalau customer bilang saya pikir-pikir juga di video yang ini, ya. Oke, so kalau masih punya pertanyaan bagaimana cara Anda supaya bisa closing lebih cepat dan sebagainya, you can always contact my team. We can discuss bagaimana di perusahaan Anda apa yang terjadi, kondisinya seperti apa, then we can work it out bagaimana solusi yang terbaik buat Anda. Saya Hendra Hilman, sukses selalu. Anda bisa nonton di video saya selanjutnya. Sukses selalu, salam pengusaha.